الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما بالعلوم لدنيا كفاية وبالأسرار الوهمية استفاد. آمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang hadir di majelis ini, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu dan usianya fi dini dan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anfusakum qabla an tuhasab. Kata Nabi, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum nanti Allah yang menghisab di akhirat. Hisablah diri kalian sekarang. Hitung lebih banyak amal mana di hadapan Allah, amal baik apa amal jelek, sebelum nanti Allah hisab di akhirat. Terkait muhasabah 2023, terkait dengan introspeksi evaluasi di 2003, saya sampaikan dua saja buat kita semua, termasuk buat saya. Yang pertama adalah syukur. Apa Pak? Syukur. Apa maksudnya syukur di sini? Bukan sekedar Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah besok kita akan masuk ke tahun 2024. Bukan. Kalau itu mah sudah jelas pasti diungkapkan di dalam lisan kita, bahkan tidak dilisankan di dalam hati kita pun pasti sudah terlisankan. Alhamdulillah ya Allah, besok saya sudah masuk tahun 2024. Jauh dari itu Bapak Ibu, evaluasi yang harus kita lakukan terkait istilah syukur ini
selama setahun kemarin, nih di penghujung nih, sudahkah kita mensyukuri apa yang telah Allah kasih setahun kemarin? Sudahkah? Pertanyaannya itu. Jadi doanya di akhir tahun ini, doanya bukan hanya sekedar satu, alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah sampaikan usia hamba ke tahun 2024. Bukan. Tapi introspeksi. Sudahkah kita syukuri? Alhamdulillah ya Allah, setahun kemarin Engkau berikan usia kepada hamba sampai detik ini ya Allah. Sudahkah kalimat alhamdulillah itu kita ucapkan ketika setahun tahun kemarin kita sudah bisa berjamaah di masjid ini? Sudahkah kita ucapkan kalimat alhamdulillah? Allah sudah ngasih istri yang salihah, suami yang saleh, anak-anak yang saleh dan salihah. Sudahkah mulut ini mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, Allah telah memberikan limpahan rezeki satu tahun kemarin? Sudahkah mulut ini mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita dikelilingi oleh orang-orang yang saleh dan salihah, dikelilingi oleh tetangga-tetangga yang saleh dan salihah? Sudahkah kita bersyukur di hadapan Allah? Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita selama setahun kemarin. Semua masalah kemudian kita curhat kepada Allah di sepertiga malam, Allah kasih solusinya. Sudahkah di akhir tahun ini kita bersyukur sama Allah? Kalau belum, maka saatnya malam ini Bapak Ibu, tingkatkan, niatkan, tempelkan di dalam hati bahwa setiap kenikmatan itu hakikatnya adalah dari Allah. Setiap rezeki yang datang itu hakikatnya datangnya dari Allah. Tapi saya kan kerja, berangkat pagi pulang sore. Eta mah syariat. Sebab tuh sokra baca kitab Bahjatul Wasail bab syariat hakikat. Syariat tanpa hakikat batal, dan sebaliknya hakikat tanpa syariat batal. Apa contohnya? Syariat tanpa hakikat, rezeki hakikatnya datang dari Allah. Syariatnya sebabnya kita gak kerja, itu yang namanya rezeki gak bakal turun. Ya Allah pengen HP, ya Allah, ibu-ibu pengen kerudung. Pengen kerudung ya Allah yang diiklankan di TV, tapi nonton TV. Ya Allah pengen beli mobil, ya Allah pengen beli apa, tapi nongkrong di TV. Kira-kira duit datang gak? Gak bakalan. Hakikatnya Allah gak bakalan mulai rezeki kalau syariatnya tidak kita jalankan. Syariat, hakikat tanpa syariat batal. Sama, syariat tanpa hakikat batal. Artinya apa? Kalau seandainya kita sudah kerja 1 bulan, karena tuh sampai tanggal 30, biasa gajian tanggal 30, kok kenapa nggak ditransfer sama majikan sama bos? Kenapa gitu? Tentu ada WA. Bapak Ibu mohon maaf ya, bulan ini gajinya ditunda dulu, dipending dulu. Kenapa? Ibu bapak sudah kerja tanggal 1 sampai 30, berangkat pagi pulang malam, tapi kalau hakikatnya Allah belum menurunkan rezeki itu, rezeki tertahan. Tertahan rezeki itu. Maka syukur dalam artian hati, iktikadkan dalam hati bahwa setiap yang baik yang Allah berikan adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bil jawari. Syukur itu pertama dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Kedua, syukur dengan hati, iktikadkan setiap rezeki, setiap kebaikan datangnya dari Allah. Yang ketiga, bil jawari, dengan anggota badan. Bagaimana dengan anggota badan? Nih Bapak Ibu nih,
Bapak Ibu hadirnya pada malam ini di masjid ini sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pasti pernah dengar kisah Rasulullah yang ibadahnya gak pernah henti-hentinya, sehingga dikomentari oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Pasti Bapak pernah dengar cerita ini. Sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mau ngapain lagi atuh? Ibadah baik, sholat baik, zikir baik, itu kakimu sampai bengkak." Sampai dikisahkan Rasulullah itu kakinya bengkak. Bapak Ibu kaki bengkak kenapa? Gak gajah Rasul kaki bengkak gara-gara ibadah. Masya Allah. Sehingga ditanya Mas Aisyah radhiyallahu anha, apa jawaban Rasulullah? Kata Rasul jawabannya, "Ya Khumairah, tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah dengan ibadahku ini?" Ternyata Rasulullah ibadah itu dalam rangka mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Rasul sholat karena Rasul syukur, Rasul sedekah karena Rasul syukur, Rasul puasa sunnah karena Rasul syukur, Rasul baca Quran karena Rasul syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Kita evaluasi, yang pertama syukur, yang keduanya adalah taubat. Taubat apa itu? Istighfar, taubat. Cung di antara Bapak Ibu yang setahun kemarin yang sholatnya sudah khusyuk. Cung yang sholat duhanya sudah 8 rakaat. Cung yang tahajudnya sudah istiqomah. Cung yang Al-Qur'annya sudah khatam 1 hari 30 juz. Cung yang istighfarnya seperti Rasulullah, di mana Nabi itu istighfarnya tidak lebih dari 70 sampai 100 harinya. Cung, siapa yang sudah istiqomah? Cung yang sholatnya tidak pernah ingat ke urusan dunia. Cung, kadang-kadang kita mau sholat, kunci hilang, ingatnya di sholat. Ya, jam 8 isuk kata nenek kunci, baru ketemu sholat maghrib. Begitu Allahu Akbar dan ketemunya lagi pas rakaat terakhir. Masya Allah, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk, rakaat kedua kenapa tuh ya Allah? Di rakaat terakhir lagi, di saat-saat final, itu pun pas tasyahud lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu illallah berai kebuka, kunci di bawah helm kebuka. Tuh, urusan dunia ingat jadi sholat. Teman kita di tahun 2003 yang pertama adalah muhasabah, evaluasi, maka masuk di tahun 2024 apa yang harus kita lakukan. Allah sampaikan dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 18, bukan Al-Asr. Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, kata Allah, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Mana esok hari itu? Yaitu kehidupan akhir. Bikin bekal sebanyak-banyaknya buat besok urusan akhirat. Kerjakan yang baik-baik, perbanyak yang baik-baik
untuk tahun 2024. Nih Bapak Ibu, kalau mau jalan-jalan ke Al-Jabar, sudah ke Al-Jabar? Udah? Nah ibu-ibu apalagi? Masya Allah persiapannya. Ada yang sampai nggak tidur semalaman, takut ketinggalan bis. Ya, Bu ya. Semalaman nggak tidur bikin lontong. Panitia tahun baru sepekan yang lalu sudah rapat. Besok menunya apa nih? Disiapin bekal buat malam ini. Ini urusan dunia udah dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana dengan besok urusan akhirat kita? Apakah sudah siap? Apakah sudah dipersiapkan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kata Nabi, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin, barang siapa yang tahun besok 2024 lebih baik daripada 2023, fahuwa rabihun, maka termasuk orang yang beruntung. Maka sekarang Bapak Ibu, saya insya Allah saya sudah bikin list di rumah, sama istri sudah bikin list. Sekira-kira 2023 kemarin apa nih yang kurang menurut pribadi masing-masing. Besok lebih jelek daripada tahun kemarin. 2024 besok ibadah kita lebih jelek di hadapan Allah dibandingkan 2023. Malah makin ngedrop. Yang kemarin 2023 mah kita rajin taklim, kita rajin puasa sunnah, kita rajin bangun malam, kita rajin sedekah. Besok 2023 makin ngedrop, makin malas. Kata Rasulullah, fahuwa khasirun, maka termasuk orang yang merugi di dunia ini. Tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan usia yang Allah berikan. Khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah man tala umruhu, orang yang panjang usianya, wa syarru wa khairu amaluhu, wa khairu amaluhu, dan baik amalnya. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Maka usia yang Allah berikan sekarang, besok di tahun 2024 mudah-mudahan semuanya panjang umur, mudah-mudahan umurnya barokah. Barokah dalam arti panjang, bisa menikmati 2024, bisa ningkatin ibadah kita di hadapan Allah. وصلى الله على